Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu, dan ketika kami ciptakan segala sesuatu, kami tetapkan kadar dan ukurannya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bersama bahwasanya apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, itu ada kadarnya, itu ada ukurannya. Bila mana kita melebihi kadar dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan fatal akibatnya. Akan terjadi pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Bunga yang kita siram setiap hari itu ada kadar airnya. Bila mana disiram dengan air yang berlebihan, maka bunga tersebut akan menjadi layu. Obat yang kita konsumsi setiap hari, ketika kita sakit misalnya, itu ada kadarnya, ada dosisnya, ada ukurannya. Bila mana melebihi dosis yang sudah ditetapkan, maka akan terjadi yang namanya kematian. Begitu juga dalam persoalan akhirat kita, dalam persoalan ibadah, itu ada kadarnya, ada ukurannya. Ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melebihi kadar yang sudah ditetapkan dan tidak boleh kita kurangi. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, di mana suatu ketika datang 3 orang ke rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Kemudian dikabarkan kepada mereka bahwasanya ibadah Nabi SAW begitulah luar biasa dan begitu banyak. Kemudian mereka saling berkata antara mereka, saling menyampaikan di antara mereka, aina nahnu minan Nabi SAW. Kalau begitu, di mana kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ibadahnya luar biasa, padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, dosa kita belum ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beribadah sedikit. Kemudian ada salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan melaksanakan salat malam sepanjang hari dan aku tidak akan tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa asumu ad-dahar wala uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Kemudian orang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah. Kemudian ucapan mereka tersebut didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan begini dan begitu. Kemudian kata Nabi SAW, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku melaksanakan salat malam dan kemudian aku tidur. Aku berpuasa, kemudian aku berbuka, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Inilah prinsip yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada umatnya. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini tidak boleh berlebihan. Bila mana kita berlebihan, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan nasihat kepada kita, hati-hati kita dari 4 perkara. Jangan sampai kita berlebihan. Yang pertama adalah berlebihan dalam ucapan.
Kapan seorang dikatakan dia berlebihan dalam ucapan? Ketika dia mengatakan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ucapannya sedikit, tetapi bila mana ada dosa, ada maksiat yang muncul ketika dia berucap, maka ketika itu dia anggap dia seorang yang berlebihan. Yang kedua adalah ketika dia ya berbicara dengan kadar yang berlebihan, dari pagi sampai malam, hari-harinya ya ngobrol ya tanpa ada manfaat, sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya terhadap keluarganya. Maka inilah orang yang berlebihan. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lisan, maka kita gunakan lisan ini untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan ini untuk menggapai pahala. Kita membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang kedua adalah hati-hati kita dari berlebihan dalam memandang. Ya, fudul an-nazar. Karena mata ini merupakan ya sahmun min sihami iblis. An-nazar sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu merupakan anak panahnya iblis. Maka bagaimana kita berhati-hati dalam menggunakan pandangan? Ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itu kita dianggap berlebihan dalam menggunakan pandangan. Kemudian ketiga, jangan sampai kita berlebihan di dalam makan. Perut kita ini ada kadarnya, ada batasannya. Bila mana kita makan berlebihan dari kadar yang sudah ditetapkan, maka akan fatal akibatnya. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita, fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasih. Perut ini itu sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Maka kalau seandainya kita berlebihan dalam makan, maka banyak penyakit yang akan timbul. Berlebihan dalam minum juga akan memberikan pengaruh untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, fudulu al-khiltah, berlebihan dalam bergaul. Ya, bahwasanya dalam pergaulan ini ada kadarnya, ada batasannya. Kita bergaul dengan seseorang itu ada kadarnya. Jangan kita berlebihan melampaui batas dalam pergaulan kita, atau yang dikenal dengan istilah pergaulan bebas. Karena ketika kita ya berlebihan di dalam bergaul, maka kita akan lupa dengan kewajiban kita. Asyik kita ya berteman ya dengan seseorang, ya hari-hari kita jalan-jalan dengannya, kemudian tidak ada waktu kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita memperhatikan ya 4 perkara ini, ya jangan sampai kita berlebihan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya memberikan kemudahan kepada kita untuk menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.